is my own silhouette. Bab 25. Ingin memberontak. Rasa cemburunya pada Amira membuat Radian merasa buntu. Dia sudah punya Tatiana. Rasanya salah mengharapkan Amira untuk mengisi relung hatinya. Sial, dengkus Radian menekan ujung rokok ke asbak yang disediakan restoran tempat dia makan malam. Tapi Amira membuatnya nyaman. Perempuan itu dengan ajaibnya membuat waktu pertemuan singkat mereka jadi seolah panjang. Demi apapun, mereka baru bertemu beberapa bulan ini. Kalau Mirna tidak cuti, mungkin Radian tidak akan tahu ada perempuan menawan berotak cerdas bernama Amira. Namun di waktu singkat itu, Radian sudah merasa akrab dengan perempuan itu. "Mbak," panggil Radian mengangkat sebelah tangannya, menarik perhatian. Seorang pelayan berpakaian hitam putih mendekatinya. "Ada yang perlu saya bantu, Pak?" "Saya pesan 1 gelas kopi lagi," ucap Radian menunjuk gelas kopinya yang sudah kosong. "Siap, Pak," timpal pelayan tersebut membawa nampannya ke meja Radian, mengangkut 3 gelas kopi yang kosong. Selain kopi tersebut, Radian tidak memesan apapun. Menunggu kopi pesanannya, Radian scroll layar ponselnya, menekan aplikasi galeri, menuju folder WhatsApp yang di dalamnya terdapat foto Radian dan Tatiana yang dikirim perempuan itu padanya. Foto yang sedang Radian lihat menampakkan dirinya yang duduk di sebelah Tatiana. Tatiana yang pernah jadi bintang iklan tentu saja selalu bagus terlihat di layar kamera. Rambut dan pakaiannya yang mencolok, entah kenapa, selalu membuat perempuan itu superior. Berbeda namun unik. "Ini, Pak, kopinya," ucap seseorang pelayan yang menyimpan 1 cangkir kopi di hadapan Radian. "Selamat menikmati." "Terima kasih." Radian mengangguk secara sengaja, mengikuti perintah hatinya. Radian memasuki aplikasi WhatsApp, menekan kontak yang paling teratas, Amira. Perempuan yang menyabotase hatinya, perempuan baru yang membuat jantungnya berdegup secara menyenangkan. Perempuan yang memperkenalkannya akan rasa cemburu. "Kamu siapa sih, Mir?" gumam Radian mengeluarkan asap rokok dari mulutnya. "Kenapa rasanya kita pernah bertemu? Kenapa rasanya kita sudah akrab?" Foto profil kontak WhatsApp Amira tidak aneh-aneh. Perempuan itu menjadikan gambar kucing sebagai identitas dirinya. Ini membuat Radian penasaran, seperti apa sebenarnya kepribadian Amira. Entah kenapa, Radian ingin sekali mendengar suara Amira. Mungkin karena dia teringat Amira punya suara lemah lembut yang membuat jiwanya tentram ketika mendengarnya. Atau barangkali karena Radian sekarang diterpa perasaan bersama rindu. Namun, belum sempat menekan kombinasi nomor milik Amira, nama Tatiana berada di layar ponselnya sebagai penelepon. "Ada apa?" keluh Radian mengangkat panggilannya langsung. Tatiana sering marah-marah tidak jelas hanya karena Radian telat mengangkat telepon. "Ya, ada apa?" tanya Radian langsung ke inti. Di seberang terdengar suara lenguhan. "Serius, Nat, kita udah lama gak teleponan dan kamu masih aja bilang ada apa? Kamu gak kangen sama aku?" Yang Radian tahu, definisi kangen hanya datang saat dia memikirkan Amira. "Kok gak jawab?" semprot Tatiana bernada merajuk. "Aku lagi suntuk, Tatiana." "Aku Radian," mengisap ujung rokok lagi. Entah bagaimana pendapat Tatiana kalau tahu penyebab rasa suntuk pacarnya itu adalah perempuan lain. "Apa aku perlu datang?" "Tidak perlu," ucap Radian datar. "Kamu bisa ke apartemen aku, sayang," tuntut Tatiana lagi.
mengindikasikan rasa khawatir pada kondisi Radian. Nanti Tatiana, timpal Radian. Kamu di mana sekarang? Tatiana mendengar suara ramai di seberang telepon. Dia duga Radian sedang di tempat umum, tapi dia tidak tahu di mana letaknya. Karena itu, dia bertanya. Di restoran, jawab Radian pelan. Aku lagi makan malam. Pada kenyataannya, Radian hanya merusak organ ginjalnya dengan meminum banyak sekali kopi. Dia mengabaikan kesehatannya sendiri. Mau pulang ke apartemen? Kayaknya aku pulang ke rumah aja, di apartemen suntuk. Oh oke, nanti kabari ya kalau udah sampai di apartemen. Siap. Ya udah aku tutup dulu ya, aku ada urusan bentar keluar. Iya, timpal Radian menghela nafas. Dia tatap nandar layarnya yang menampilkan riwayat telepon. Kebaikan serta perhatian Tatiana perlahan mengeroyoti jiwa Radian. Radian merasa jahat sekali merindukan perempuan lain saat dia punya Tatiana yang memiliki segalanya. Radian menyerahkan kunci mobil ke satpam rumahnya. Melalui pembantu rumah, sudah menanti di pintu masuk untuk mengambilkan tas Radian. Dengan luwes, Radian memberikan tasnya dan berjalan menaiki tangga utama menuju lantai atas, ke kamar masa kecilnya. Dia butuh mandi sebelum memutuskan untuk tidur. Namun, niat sistematisnya diprediksi gagal ketika sofa keluarga di lantai 2 sudah terisi keluarganya. Radian menyesal tidak memperhitungkan momen ini. Radian, Sasongko, ayahnya yang keras, tidak sengaja mendengar derap langkah dan memutuskan menoleh. Radian mengumpat di dalam hati, menyesali momen ini. Demi apapun, lelaki itu sudah berada di fase stres karena semua beban kerja maupun perasaan. Dia hanya butuh tidur dan istirahat sejenak, bukannya duduk di lingkaran keluarga yang membuat Radian canggung. Kamu pulang. Radian terpaksa menemui lingkaran keluarga tersebut. Dia duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan ayahnya. Ingat pulang juga kamu, Rad? Sindir Giovanni, adik pertamanya. Memanggilnya dengan sebutan nama tanpa embel-embel, kakak atau abang, tentu saja karena kebencian lelaki tersebut pada Radian menghalangi rasa sopan santunnya. Bagaimana kabar perusahaan? Tanya Sasongko menyeruput teh melatinya. Radian diam-diam mendengus. Inilah keluarganya, berpengaruh, dikagumi tapi begitu dingin. Pertanyaan yang baru saja ayahnya lontarkan adalah pertanyaan yang sering Radian dengar saat pulang ke rumah. Dibanding menanyakan kabar anaknya yang jarang pulang ke rumah, Sasongko lebih tertarik menanyakan kabar perusahaan. Selalu baik, jawab Radian pendek. Tentu saja karena perusahaan yang ayah wariskan padamu sudah berdiri di fondasi yang kokoh. Dengus Giovanni memandang Radian tajam. Radian mengedik cuek. Mempertahankan lebih sulit dibanding membangun. Giovanni terkekeh mengerikan. Baskara mau membuka toko perhiasan, ucap Sasongko, menginterupsi perang tatapan di antara kedua anaknya tersebut. Kamu harus beri dia sokongan modal, Rat. Selalu dirinya, desih Radian kesal. Dia memang mewarisi perusahaan ayahnya yang terbesar. Dia memang anak sulung yang otomatis menjadi pembantu orang tuanya dalam menopang kehidupan keluarga. Tapi, inilah momen di mana dia tidak suka jadi anak sulung. Dia seperti budak keluarga, banting tulang menghasilkan pundi-pundi rupiah, dan dengan cepat, pundi-pundi yang dikumpulkan itu, ayahnya bagikan sama rata pada adik-adiknya. Terkadang, Radian juga ingin memberontak, bahwa dia juga manusia biasa yang bisa capek. Iya, nanti Rad lakukan. Lebih menyedihkannya, Radian sama sekali tidak bisa protes, hanya manut dan mengangguk setuju seperti anjing. Harus, Rad, Baskara saudara kamu juga. Seperti orang bodoh, Radian hanya mengangguk membenarkan. Menelan sendiri rasa kesalnya.
Namun di dalam benaknya yang berkecamuk rasa kesal. Diam-diam Radian berjanji suatu saat nanti dia akan berontak. Dia berjanji akan menjadi pemegang utama. Dia pasti bisa. Bab 26. Tidak bergairah. Niat hati pulang ke rumah untuk menghilangkan rasa stres, Radian malah merasa kepalanya semakin ingin pecah. Dia jadi menyesal pada keputusannya datang ke rumah. Mengambil lagi tasnya yang tadi sudah dia simpan di atas ranjang. Radian memangkulnya, memikirkan tempat yang ingin dia kunjungi. Tatiana sudah menawarkan tadi. Apartemen perempuan itu selalu terbuka untuk Radian. Radian sering pergi ke sana kalau Tatiana memaksanya datang, entah untuk berbagi kebutuhan atau dipaksa mendengarkan celotehan perempuan itu tentang sesuatu yang tidak pernah Radian dengarkan. Mau kemana lagi, Rad? Sasongko sudah berpindah di meja makan, dan karena letak meja tersebut yang terbuka, selaku tua itu jadi tahu siapa-siapa saja yang membuka pintu utama. Pulang, jawab Radian datar. Kupikir kamu kesini untuk pulang. Tatiana tadi menelepon, dia minta ditemani. Ucap Radian menjadikan Tatiana sebagai alasan. Untuk informasi saja, hubungan Radian dan Tatiana 70% didukung oleh Sasongko. Malah Radian pernah berpikir ayahnya seperti sudah diguna-guna Tatiana. Lain kali ajak dia ke sini, aku sudah merindukan suaranya. Sasongko batuk-batuk, namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap merokok. Radian mengangguk. Iya, lain kali, aku pamit. Sasongko hanya mengangguk-angguk. Radian mengeluarkan mobilnya dari halaman rumahnya dan berterima kasih pada satpam yang membukakan gerbang rumahnya. Siap, Tuan. Radian mengangguk, lantas membawa mobilnya membelah jalanan malam. Suara senyap di mobil tanpa satupun suara membuat kepala Radian jadi ramai oleh evaluasi diri. Dia memikirkan banyak hal tentang Tatiana, keluarganya, pekerjaannya, MBS Group, bahkan sampai Amira. Perempuan itu hadir di pikirannya dan bentuk paling cantik. Senyum yang terukir indah, tawa renyah yang memikat. Amira. Andai dia tidak punya Tatiana, dan andai Amira juga tidak punya kekasih. Radian sampai di gedung apartemen Tatiana dan langsung menghubungi nomor kekasihnya. Tatiana sudah berdiri di unitnya ketika Radian sampai. Sapa Tatiana tersenyum tulus. Perempuan yang biasanya berpakaian nyentrik itu kini hanya berbalut gaun tidur super tipis. Radian bisa melihat bayangan lekuk tubuhnya dari luar. Hai, balas Radian menerima pelukan Tatiana. Kamu terlihat berantakan, Rad. Komentar Tatiana mengiring Radian memasuki apartemennya. Sorry ya, apartemennya berantakan. Orang yang sering beresin lagi sakit. Tatiana mengambil bantal sofa di dekat pintu kamar dan meringis melihat sofa penuh dengan dalaman-dalaman serta kaos kakinya. Oke, timpal Radian mengangkat bahu cuek. Dia simpan tas gendongnya di atas sofa. Kamu sih teleponnya pas udah di gedung ini. Akunya kan gak punya waktu beres-beres, keluh Tatiana memakai sandal rumah menuju dapur. Dia buka kulkas 2 pintu dan mengambil jus jeruk serta snack-snack persediaannya. Bilangnya mau pulang ke rumah, ujungnya malah ke sini. Aku tadi udah sampai ke rumah, potong Radian menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Tapi di sana menyebalkan, makanya aku ke sini. Tatiana menyimpan semua minuman dan makanannya di meja, lalu beranjak mengganti channel televisi yang bukan sinetron. Radian benci melihat tayangan sinetron, lebay katanya. Tatiana berhasil menemukan acara musik, menyesuaikan volumenya. Tatiana lalu bergabung dengan Radian di atas sofa. Aku senang aja sih kamu kesini.
Aku kangen banget sama kamu. Aku juga, timpal Radian menerima ciuman Tatiana. Wait, sela Tatiana mendorong mulut Radian dari wajahnya. Aku baru ingat satu hal. Radian mengicupi rahang kekasihnya. Ingat apa? Tatiana mendongakkan kepalanya, memberi Radian akses sepuasnya, mengeksplor leher jenjangnya. Kamu gak pernah curhat masalah kerjaan lagi? Tentang sekretaris barumu, aku belum dengar ceritanya. Tepat ketika Tatiana menyebut kata sekretaris, Radian spontan melumat bibir Tatiana. Ciuman menuntut, kasar dan tidak sabaran. Tatiana sampai kewalahan membalasnya. Naksuan banget sih, Pak, kekeh Tatiana. Aku kangen banget. Aku Radian. Sambil cerita, dahi Radian mengernyit bingung. Cerita apa? Tatiana mengecup sudut bibir kekasihnya yang basah oleh saliva mereka berdua. Cerita sekretaris barumu. Biasanya kamu gak pernah kelewatan cerita. Kamu paling rewel masalah itu. Sekretaris baruku biasa aja, jawab Radian. Tangan kokohnya menarik Tatiana duduk di pangkuan. Dengan pakaian Tatiana yang tipis dan pendek, Radian tidak perlu susah payah meredamkan panas tubuhnya akan tubuh Tatiana. Sambil mencium leher jenjang perempuan itu, Radian simpan jemarinya di pinggung Tatiana sebagai penopang. Ciuman mereka kali ini tak berjarak. Hanya beberapa kali Radian melepas bibir Tatiana untuk sama-sama terengah berbagi oksigen. Sebeku pun kemudian saling melumat dengan gerakan konstan. Aku pengen kamu sekarang juga, Rad, kata Tatiana mengelus dada bidang Radian. Radian mengangguk, menghirup aroma tubuh kekasihnya. Ini aroma yang ia kenali. Setiap hari dia bekerja dengan aroma manis ini, mondar-mandir di ruangannya. Radian tersenyum. Mengingat senyum itu, Rad, panggil Tatiana. Radian tersendak mundur. Tatiana? Iya, sahut Tatiana bingung. Kenapa, Rad? Radian mengangkat wajahnya dari leher Tatiana. Tatapannya penuh rasa bingung. Kamu ganti parfum? Tatiana spontan terkekeh. Kamu baru sadar sekarang? Iya, Rad, aku ganti. Soalnya aku gak suka parfum aku yang lama. Lebih wangi kan? Wajah Radian mengatakan sebaliknya. Apa kamu gak suka? Radian meminta Tatiana agar duduk di sofa. Lelaki itu membuat Tatiana bingung dengan mondar-mandir di karpet sofanya. Radian, kamu kenapa sih? Seenggaknya sukanya sama parfum aku sampai... Radian berseru sambil mengacak rambutnya. Shut up, Tatiana. Suara kamu bikin aku pusing. Tatiana berdiri dengan gerakan kasar. Kamu kenapa sih, Radian? Tiba-tiba kesel gini. Radian menghela napas gusar. Mudan banget sih, komentar Tatiana. Aku nggak mudan, seru Radian lantang. Lah, terus apa ini? Tanya perempuan itu muram. Bukan cuma hari ini ya, Rad, kamu kayak gini. Kamu selalu datang dengan perasaan A, lalu tiba-tiba B, dan kemudian C. Aku nggak gitu. Bukan kamu yang menilai, Rad, tapi orang lain. Kamu selalu bikin aku bingung. Kamu bikin aku nggak tahu apapun tentang kamu. Tatiana menengok jus jeruknya cepat, berusaha tidak menatap Radian dengan kondisi matanya yang siap menangis. Aku juga capek kayak gini terus. Aku jadi mikir, apa kamu gak suka sama aku? Apa hubungan ini? Cuma aku yang merasakan. Apa sifat mudan kamu ini karena dipaksa Om Sasongko? Radian tidak suka situasi ini. Air mata perempuan selalu membuatnya luluh. Tatiana terisak. Apa kamu mencintaiku, Rad? Ya, jawab Radian pelan. Aku mencintaimu. Kamu selalu jawab begitu kalau aku kasih pertanyaan itu, Rad. Lirih Tatiana pelan. Aku selalu yakin kamu itu jujur, tapi melihat sikapmu yang selalu berubah-ubah, aku jadi bingung. Aku mulai tidak percaya. Tatiana, ayolah jangan berpikiran yang buruk.
Tapi Tatiana tidak bisa menghentikan suara-suara negatif di dalam kepalanya. Aku jadi merasa seperti cadangan. Kamu datang kalau sedang di mood berantakan. Setelah itu apa? Setelah itu kamu biasanya bersikap dingin. Tatiana tertawa mencemooh. Benar kan, Rad? Aku cuma cadangan. Aku tahu hati kamu sudah ada yang mengisi. Tatiana, tegur Radian. Bahu Tatiana yang terguncang memaksanya merengut, menciumi kepala perempuan itu dengan kepalanya sendiri yang pecah. Radian berusaha sekuat tenaga tidak menghirup aroma parfum Tatiana, yang demi apapun sama persis dengan aroma Amira. Radian merasa kacau mencium Tatiana, sementara pikirannya membayangkan Amira. Aku capek, Rad. Kamu tahu aku akan berakhir di pelukan siapa, Tatiana. Kamu jangan pernah berpikiran negatif lagi. Ingat rencana pernikahan kita. Tatiana tersenyum miris. Serius? Kamu ngomongin rencana pernikahan saat aku ngomongin keburukan hubungan ini? Kita akan menikah. Serusak apapun hubungan ini menurutmu, kamu tahu kita tidak akan pernah berpisah. Haru Tatiana kesal. Harusnya perempuan itu marah, perasaan seolah diejek sia-sia. Namun rasa cintanya yang tidak tertandingi, apapun membuat Tatiana mirip orang bodoh. Terkekeh dengan air mata, kemana-mana dan membalas ciuman Radian yang hambar. Bab 27. Karena Parfum. Sehabis mengeluarkan janji kepada Tatiana yang sama sekali tidak dimengerti oleh Radian sendiri, kedua kakinya membawanya ke taman. Masih bersama Ransel yang bingung mau dibawa kemana. Kepala pusing luar biasa dan badan lelah ingin istirahat. Serius, Rad, kamu cuma perlu tidur, desis Radian mengacak rambutnya frustasi. Dia baru saja membohongi Tatiana. Dia tahu janji pernikahan adalah hal muluk yang dia ucapkan selama ini. Tapi Tatiana yang menangis selalu membuat wujudnya jadi melankolis. Radian menghela napas gusar. Sekuat tenaga, dia tahan tidak memikirkan Amira, tapi kepalanya malah bebal, memaksanya terus memutar wajah perempuan itu. Dia ingin mendengar suara Amira. Radian ingin menelepon perempuan itu. Semoga dia belum tidur, gumam Radian. Merogoh saku jasnya. Jarinya mengitik nama Amira di kotak pencarian. Degup jantungnya langsung berdentam seirama dengan nada dering. Please, lirih Radian menjambak rambutnya, mencoba meredakan pening membara di kepalanya. Rasa frustasi ini disebabkan perempuan itu. Radian pikir dengan mendengar suaranya segalanya akan kembali normal. Rasa peningnya hilang dan Radian bisa tidur nyenyak. Halo, sahut suara di seberang. Radian mengernyit bingung. Halo. Dia tatap layar ponsel demi melihat siapa yang dia telepon. Tapi nama kontaknya adalah Amira. Bisa bicara dengan Amira? Aku bos di kantornya. Suara kecil di seberang menjawab, bisa, biar aku panggil dulu. Apa kamu adiknya Amira? Tanya Radian cepat sebelum panggilan ditutup. Kepalanya mungkin sedang berputar-putar sekarang, tapi pendengarannya masih normal. Seseorang yang mengangkat telepon itu memiliki jenis suara kecil yang ringan, persis anak lelaki sekolah dasar. Guman suara di seberang setelah membiarkan Radian menunggu lama. Radian tidak bisa menahan diri lebih jauh untuk bertanya, siapa namamu? Yang ada di benak Radian, satu saat nanti barangkali mereka akan bertemu dan menjadi akrab. Kontak temu mereka yang pertama jelas sekarang. Ini jadi kesempatan saling berkenalan. Araf, sahut suara di seberang, terdengar datar. Radian jadi membayangkan adiknya Amira ini berkata tanpa ekspresi. Telepon sementara dimatikan. Radian menunggu dengan kaki mengetuk-ngetuk rumput.
Getaran di ponsel memaksa Radian mengalihkan atensi padanya. "Halo," kata Radian. "Dia lagi mandi, tidak bisa mengangkat telepon." Timpal Araf langsung ke the point. Tidak mau berbasa-basi, Radian berdehem. "Bisa tolong sampaikan pesan?" "Apa?" "Bilang pada kakakmu untuk datang ke taman dekat kantor. Aku menunggunya di sana." "Ada lagi?" "Tidak." "Oke." Lalu Radian dibuat terheran-heran karena sambungan dimatikan. "Araf, serius? Sejak kapan Amira yang hangat dan penuh perhatian punya adik sesinisi itu?" Sabun mandi dan deterjen habis. Amira mencatat informasi itu di dalam kepalanya saat keluar dari kamar mandi. Rambutnya yang basah dia gulung dengan handuk khusus rambut. "Mama, tadi ada telepon." Amira menoleh kepada Araf. Putra sematawayang itu sedang berkutat dengan buku-buku tebal. Jenis buku yang tidak akan ada di rak bocah kecil satu sekolah dasar. "Siapa yang menelepon?" "Bos." Araf menutup buku dengan kasar. "Dia meminta Mama datang ke taman." Mendengar jawaban Araf, bola mata Amira melotot. "Bos?" Amira memikirkan ada berapa bos yang ada di kantornya. Tapi dia ingat bos yang bekerja intens dengannya hanyalah wakil direktur, Radian. "Dia cuma bilang bos," jawab Araf pelan. "Apa dia bertanya soalmu, Raf?" tanya Amira menahan nafas. Bencana besar kalau Radian sampai tahu dia punya seorang putra. Informasi itu akan menjadi pembuka bocornya informasi-informasi yang lain. Demi apapun, Amira tidak mau Radian mengetahui keberadaan Araf. Dia tidak siap ditinggalkan Araf. "Ya," sahut Araf tenang. Tatapan yang menelisik Amira yang pucat pasi. Amira seperti kehilangan jiwa. Araf menyahut cepat. Dia bertanya, "Apakah aku adik Mama atau bukan?" Amira lagi-lagi mendapati dirinya menahan nafas. "Kamu jawab apa?" "Aku bilang iya." Amira menghembuskan nafasnya lega. "Kenapa sebahagia itu?" tanya Araf bingung. "Aku baru saja berbohong. Biasanya Mama ngomel-ngomel." Ucapan Araf terpotong oleh interupsi yang ibunya lakukan. Araf mendengus, kalah cepat menghindar sehingga dia berada di pelukan Amira sekarang. "Mama akan kesal kalau aku beri informasi selanjutnya." Kiki Araf tidak tahan gelitikan Amira. "Stok bahagia Mama masih banyak, Raf, untuk mengusir rasa kesal," ucap Amira terkekeh. Beban berat di pundaknya baru saja dicabut. Tidak ada yang paling melegakan selain mimpi buruknya. Ternyata hanya mimpi. "Serius, Ma, aku tidak bisa bernafas. Jangan pernah tinggalin Mama, Raf, apapun yang terjadi." Suara Amira melirik. Tiba-tiba teringat kepanikannya tadi. Radian lebih kuat daripada Amira. Lelaki itu bisa saja merebut Araf darinya dengan satu jentikan jari. "Mama seharusnya siap-siap," tegur Araf sinis. "Siap-siap kamu tinggalin," sentak Amira kesal. Amarah sekaligus rasa sedih langsung menyerbunya dengan semena-mena. Ucapan Araf seumpama tikapan belati di jantungnya membuat Amira takut suatu saat nanti peringatan Araf akan dia ingat di kondisi terpuruk ditinggalkan lelaki itu. Siap-siap untuk pergi karena bos Mama sudah menunggu hampir 13 menit sekarang. Digigit nyamuk dan sedang memikirkan bagaimana cara memecat satu karyawan yang tidak tepat waktu seperti Mama. Ucapan itu doa. Aku bercanda, Ma. Taman sedang diguyur gerimis saat Amira turun dari taksi yang membawanya. Pukul 11 malam, mana ada angkutan umum berupa bus atau angkot. Jadilah Amira memesan taksi yang dipesankan oleh Araf. Amira menyusuri jalan setapak bebatuan menuju kursi di dekat air mancur yang bisa dia lihat ada punggung di sana. Dia ingat Radian memakai jas abu tadi siang. Dia tahu punggung berjas abu itu adalah Radian.
"Halo Pak," sapa Amira tersenyum, agak terkejut melihat wajah bosnya yang super suntuk. Amira jadi khawatir lelaki itu memanggilnya untuk jadi objek pelampiasan kekesalan. Tapi Amira mendoktrin otaknya untuk berpikir positif. Bisa saja Radian memerlukan dokumen. Makanya Amira sudah siap sedia membawanya sekarang. "Oh hai Mir," balas Radian menegakkan bahunya yang tadi lunglai. Dia gerakkan kepalanya, memberi gestur mempersilahkan lawan bicaranya duduk. "Maaf Pak, saya datang terlambat. Tadi ada..." "Tidak apa-apa Mir," guman Radian pelan, mengunci mani Amira tepat di maninya. Suasana taman yang masih diterpa gerimis, tanpa suara karena sepi dan gemericik air mancur di hadapan mereka membuat suasana semakin romantis. Namun, ada yang mengganggu indera penciuman Amira. Posisi mereka yang dekat memaksa hidungnya menghirup aroma lelaki itu. Amira merasa jantungnya dicincang saat sadar hidungnya membaui parfum perempuan. Terlalu kuat untuk hidungnya yang tepis. Ini jelas-jelas pertanda Radian baru saja menghabiskan waktu dengan perempuan. Yang Radian tidak tahu, aroma parfum Tatiana di tubuhnya adalah penyebab Amira mengalihkan tatapan dari matanya. Penerangan yang minim membuat kelopak berkaca-kaca Amira tidak dapat Radian lihat. Wah, apakah Amira cemburu jika Radian tengah dekat dengan seorang perempuan? Untuk episode berikutnya, silakan dengar video di channel kumpulan novel kita. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Thank you, bye-bye.